Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gigi Firdaus selaku Ketua Kelompok 6. Di sini kita akan membahas materi separator vertikal dan horizontal tiga fasa yang diambil dari materi handbook Maurice Stewart dan Ken Arnold. Jadi di dalam kelompok ini beranggotakan 5 orang, di mana ada saya sendiri Gigi Firdaus dengan NIM 018, Adisti Paramita dengan NIM 041, Rehan Akbar Ramadan dengan NIM 07, Kak Judin dengan nomor 034, dan Wulan Naungsari dengan 020. Yang pertama ada pendahuluan, di mana pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana separator tiga fasa horizontal maupun vertikal, dan juga ada FWKO di situ, serta bagaimana pendesainan separator dan juga perhitungan-perhitungan di dalamnya. Dimana di dalam separator tiga fasa ini yang menjadi masalah utama yaitu emulsi. Emulsi sendiri merupakan masalah yang harus dihindari karena dapat mengganggu bagaimana sistem level control di separator itu, dan juga efektivitas retention time dari fluida, air, dan minyak. Baik, di sini ada deskripsi peralatan, yaitu ada horizontal separator with interface level control and wear. Fluida masuk ke dalam separator dan mengenai inlet diverter. Perubahan momentum yang tiba-tiba ini menyebabkan terjadinya pemisahan awal atau initial growth separation antara fasa cair dan fasa gas. Pada sebagian besar desain, inlet diverter dilengkapi dengan downcomer yang mengarahkan aliran fluida ke bawah melewati antarmuka minyak air atau oil water interface. Nah, di sini ada prinsip kerjanya. Prinsip kerja water washing, inlet diverter memastikan agar gas yang terbawa bersama cairan tetap minimal, dan proses water wash memastikan bahwa cairan tidak jatuh langsung di atas antarmuka gas oil atau oil water yang dapat mencampur cairan yang sudah berada dalam vessel dan menyulitkan pengaturan antarmuka oil water. Bagian liquid collecting section pada vessel memberikan waktu yang cukup sehingga minyak dan emulsi dapat membentuk lapisan atau oil pad di atas free water. Free water akan mengendap di bagian bawah. Baik, selanjutnya ada horizontal separator with a bucket and wear. Desain ini menghilangkan kebutuhan pengguna liquid interface controller. Pada konfigurasi ini, baik minyak maupun air mengalir melewati wear, di mana pengendaliannya level dilakukan dengan melampung. Pemindahan atau dispatcher float sederhana. Minyak melimpas melewati sekat minyak ke dalam bak oil bucket. Tempat ketinggiannya dikendalikan oleh pengendalian level yang mengoperasikan katup buang minyak atau oil dump valve. Air mengalir di bawah bak minyak lalu melewati sekat air. Level di hilir. Sekat ini dikendalikan oleh pengendali level yang mengoperasikan katup buang air atau water dump valve. Ketinggian sekat ini di dalam bejana harus cukup jauh di bawah ketinggian sekat minyak, sehingga ketebalan lapisan minyak atau oil pad memberikan waktu tinggi minyak yang memadai. Untuk memperoleh tinggi lapisan minyak yang diinginkan sekat, air harus dipasang atau jarak tertentu di bawah sekat minyak. Jarak ini dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu rumus tersebut delta H sama dengan H0 dikali dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung biasa RH 0 dibagi RH W tutup kurung biasa. Terus di mana
Delta H, jarak di bawah sekat minyak dalam satuan milimeter. Terus H0, tinggi lapisan minyak yang diinginkan dalam satuan milimeter. Terus yang ketiga ada RH0, densitas minyak dalam satuan lb atau feet kg atau milimeter. Yang keempat ada RHO, W, densitas air lb sama dengan per feet 3 kg. Baik, selanjutnya ada horizontal separator free water knockout atau VWKO. Free water knockout ini atau VWKO digunakan untuk menyebut bejana atau vessel yang memproses aliran cairan masuk dengan sedikit gas yang terbawa dan tidak berusaha memisahkan gas dari minyak. Perbedaan utama antara separator 3 fasa konvensional dan VWKO adalah pada VWKO hanya ada 2 keluaran cairan, 1 untuk minyak atau dengan gas sangat sedikit, dan 1 lagi untuk air. VWKO biasanya dioperasikan sebagai bejana berisi pengisi atau packet vessel. Pengeluaran air umumnya dikendalikan dengan pengontrol level interface. Di sini saya izin melanjutkan, yaitu ada deskripsi peralatan, ada horizontal separator voltmeter. Pada dasarnya peralatan ini yaitu VFKO. VFKO dibagi keluaran minyak dibagi kedua atau lebih saluran keluaran yang ditunjukkan ke beberapa komponen hilir seperti proses hilir ini. Lalu tangkup ini memiliki beberapa kompartemen yang terpisah satu sama lain. Setiap kompartemen ini memiliki level dan katup minyak keluarnya itu sendiri. Lalu ada horizontal three-phase separator with air liquid boot. Separator ini yaitu 3 fasa horizontal dengan boot air di bagian bawah tabung yang seperti di gambar itu, pemisah. Lalu boot ini mengumpulkan sejumlah kecil air yang mengendap di bagian pengumpulan cairan. Seperti yang di gambar itu ada pengumpulan cairan dan mengalir ke outlet tabung yang panah-panah ini. Lalu cairan itu mengalir ke outlet tabungnya. Pemisahan ini merupakan kasus khusus untuk dari pemisah 3 fasa. Oke, melanjutkan, yaitu ada separator vertikal, di mana separator vertikal ini mempunyai 3 metode. Yang pertama itu adalah level contour muni atau regular displacer float, yang dimana digunakan untuk mengontrol antarmuka gas dan minyak, dan juga mengatur kontur valve-nya untuk membuang si minyak dari oil section-nya. Lalu metode yang kedua itu menggunakan weir untuk mengontrol antarmuka minyak dan gas untuk menjaga level tetap konstan. Hal ini dapat menghasilkan air yang lebih baik dari minyak karena seluruh minyak harus naik hingga mencapai tinggi weirnya sebelum keluar vessel. Lalu kekurangannya adalah oil box dapat memakan ruang vessel dan meningkatkan biaya fabrikasinya. Lalu metode yang ketiga ini adalah menggunakan wire, sehingga tidak diperlukan first float. Ketinggian antarmuka oil minyak dan isi airnya dikendalikan oleh perbedaan tinggi antara external water wire dengan oil wire atau sebaliknya. Keunggulannya ini adalah menghilangkan kebutuhan interface float control. Kekurangannya ini sistemnya itu membutuhkan ruang tambahan untuk perpipaannya sendiri. Oke, di sini ada kekurangan dari horizontal separator.
memiliki loss area antarmuka yang lebih besar sehingga ketimbang pasangnya itu lebih cepat. Lalu separator ini memiliki diameter besar dan kecil, dan besarnya itu ada 6 feet 1,8 pada vertical separator. Subdonan dapat ditetapkan lebih tinggi sehingga level kontrol damnya valve memiliki waktu yang lebih besar untuk merespon tension stroke. Lalu juga ada yang kecil 3 feet 1,5 meter. Penyimpanan liquidnya itu lebih kecil dibandingkan vertical separatornya. Untuk lajunya itu lebih tunak atau steady state flow rate yang sama. Lalu ada Vessel. Vessel ini harus memiliki diameter yang cukup besar sehingga liquid switch-nya dapat ditetapkan berjauhan secara vertikal. Guna apa? Guna untuk menghindari masalah operasional. Hal ini penting apabila terjadi stroke pada outlet berupa gelombang slope minyak dan gasnya ini secara tiba-tiba ke separator. Lalu secara umum separator lebih direncanakan untuk 3 fasa, terutama pada kondisi produksi minyak yang bermasalah pada formnya. Lalu ada internal vessel, peralatan internal bejana atau disebut dengan vessels internals yang umum digunakan pada separator 2 fasa ataupun 3 fasa seperti inlet, diverser, valve brakes, dan defoaming flaps dan sebagainya. Tambahan komponen internal yang membantu pemisahan minyak dan air adalah salah satunya yaitu closing plates yang berbentuk pelat atau pipa dapat digunakan untuk membantu proses koalesensi droplet minyak dan fasa air dan droplet air dan fasa minyak. Pemasangan plat koalesen pada bagian cair akan menyebabkan ukuran droplet air yang terbawa di fasa minyak yang meningkat, sehingga gravitasi memudahkan droplet tersebut turun ke permukaan antarmuka minyak dan air. Bisa dilihat seperti di slide itu ditampilkan contoh dari closing plates, itu prosesnya bisa dilihat, ada gambarnya. Lalu ada turbulent flow closers yang mana yang pernah dipasarkan dengan nama SPPEX, yaitu memanfaatkan turbulensi yang dibangkitkan oleh aliran fluida di mana di dalam pipa berbentuk jalur berliku seperti pada gambar ditampilkan. Selanjutnya ada beberapa teori desain. Yang pertama ada oil water settling, water droplet size in oil, oil droplet size in water. Ketiga, lalu untuk oil water settling itu dapat dibuktikan bahwa perilaku aliran dan pengendapan tetesan minyak di dalam air atau tetesan air di dalam minyak itu bersifat laminar, dan karena itu diatur oleh hukum Stokes. Kecepatan terminalnya adalah ini sudah ditampilkan, ada beberapa di mana VT itu kecepatan pengendapan terminal, SG itu perbedaan spesifik gravity, lalu ada viskositas fasa kontinu dan ukuran droplet. Lalu ada water droplet size in oil, yang mana hasil yang baik biasanya diperoleh dengan penentuan ukuran oil pad sedemikian rupa sehingga droplet air berukuran 500 viscosity meter atau lebih dapat mengendap. Lalu yang ketiga ada oil droplet size in water. Pengendapan tetesan minyak dari air lebih lambat dibandingkan daripada pengendapan tetesan air dari minyak. Kemudian melanjutkan di teori desain ada retention time. Retention time sendiri adalah waktu yang dibutuhkan ketika fluida masuk dari inlet hingga keluar ke outlet.
Mana secara umum semakin kecil oil gravity, semakin besar juga waktu retensi minyaknya, karena semakin kecil oil gravity semakin kental atau viskositas dari minyaknya lebih tinggi, sehingga membutuhkan waktu yang lebih besar lagi. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping ini, ada berbagai macam jenis crude, ada kondensat, light, intermediate, sampai heavy crude oil, dimana menunjukkan menit yang di angka oil gravity yang kecil itu menunjukkan waktu yang cukup besar. Contohnya di heavy crude oil, dia 20 derajat oil gravity API 20 derajat API untuk waktu yang dibutuhkan yaitu 10 kurang lebih 10 menit. Kemudian selanjutnya ada desain separator, di mana estimasi awal sizing separator horizontal 3 fase yang berisi 50% cairan. Di mana pada desain ini kita menentukan berbagai perhitungan atau melakukan perhitungan seperti gas capacity constraint, kemudian retention time constraint dengan rumus yang sudah kami tuliskan di PPT, kemudian setting water droplets from oil pass, dan juga untuk droplet air yang berukuran tertentu, contohnya 500 mikrometer, itu ada rumusnya tersendiri untuk menghitung bagaimana droplet air ini. Selanjutnya ada desain separator. Estimasi awal sizing separator horizontal 3 fasa yang berisi 50% cairan. Nah, horizontal separator sizing half full untuk waktu retensi minyak dan waktu retensi air TW tertentu ketebalan maksimum oil pad menetapkan diameter maksimum vessel berdasarkan prosedur berikut. Prosedur perhitungan. Hitung yang pertama, hitung Halmex, gunakan droplet air 500 jika tidak tersedia ukuran lain. Lalu hitung fraksi luas penampang vessel yang ditempati water fasa. Di sini ada grafik, tentukan koefisien dari grafik. Yang 4, hitung diameter maksimum vessel. Lalu ada desain separator. Yang B, horizontal separator sizing other than half full. Untuk separator 3 fasa dengan kondisi level cairan selain 50% penuh, persamaan dapat diturunkan dengan cara yang serupa, yaitu dengan menggunakan luas permukaan aktual fasa minyak dan fasa air. Di sini ada rumus juga, DL sama dengan 420, dimana konstanta desain yang diperoleh dari grafik. Nah, lalu ada gas capacity constraint, value units. Nah, bisa kita lihat di sini ada variabel keterangan DLL diameter vessel efektif, ada T temperatur operasi, terus ada Z gas compressibility factor, terus ada P tekanan operasi, density PL rho densitas cairan, rho G densitas gas, terus ada QL laju alir minyak, QW laju alir air, lalu ada L panjang liquid section. Mungkin cukup dari saya lanjutkan ke teman saya. Kemudian izin melanjutkan dari horizontal separator sizing other than half full, dimana kita menentukan settling equation constraint, dimana dari ketebalan maksimum oil pad, laju alir cairan, dan waktu retensi diameter maksimum vessel dapat dihitung. Nah, fraksi luas penampang melintang vessel yang diperlukan untuk retensi air dapat ditentukan pada rumus yang dituliskan samping ini, dimana HW ini adalah fraksi luas untuk air, dan
satu ini fraksi loss untuk cairan. Kemudian selain setting equation, kita juga menentukan di dalam setting equation constraint ini kita menentukan fraksi ketinggian air atau fraksi ketinggian vessel yang diperlukan untuk fase air dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan berikut menggunakan metode trial and error. Mana kita menentukan juga fraksi luas untuk air, kemudian juga menentukan diameter maksimum vessel dengan rumus di samping ini, dimana di max ini adalah diameter maksimum vessel dalam satuan inch. Kemudian ada desain separator untuk vertical separator sizing, dimana pada desain ini kita juga sama seperti horizontal separator, yaitu menentukan gas capacity constraint dengan rumus D42 sama dengan 5040 dalam kurung T temperatur, Z faktor compressibility gas dan laju alir gas per tekanan tutup kurung kali buka kurung lagi density gas per density liquid kurang density gas kali dengan koefisien draft per droplet size, kemudian dipangkatkan 1/2. Kemudian selain itu di ukuran tertentu seperti 100 mikrometer juga kita mempunyai rumus, cuma yang membedakan hanyalah konstanta awalnya dan juga di bagian air rumusnya di droplet size. Kemudian ada setting water droplets from air pass dengan rumus sebagai berikut bisa dilihat, dan juga di ukuran 500 mikrometer juga tersedia untuk rumusnya. Kemudian menghitung juga settling oil from water pass, juga rumusnya sudah dituliskan, juga ada 200 mikrometer juga terdapat rumusnya untuk ukuran tertentu droplet size-nya. Kemudian ada retention time constraint-nya dengan rumus yang di layar, HO plus HW sama dengan TR O kali QO plus TRW dan juga QW per 0,12 D pangkat 2. TR sini retention time, kemudian laju alir minyak, laju retention time air, dan juga laju alir air. Juga ada kita juga menentukan seam to seam length atau panjang seam to seam pada vessel vertikal dengan dengan rumus yang kami sudah tuliskan juga. Untuk kurang dari sama dengan 36 inch rumusnya sebagai berikut, dan juga lebih dari 36 inch juga punya rumus khusus untuk penentuan seam to seam length-nya. Kemudian selanjutnya ada tahap air desain separator vertical separator sizing. Ada bentukan slenderness ratio, di mana rentan pemilihan slenderness ratio yang umum digunakan yaitu antara 1,5 hingga 3, di mana memiliki prosedur perhitungan sendiri. Yang pertama yaitu kita menetapkan bagaimana laju alir maksimum dan juga minimum, tekanan, temperatur operasi, ukuran droplet yang harus dipisahkan. Kemudian selain itu kita menghitung diameter minimum yang diperlukan agar droplet cairan dapat mengendap melalui fase gas. Juga terdapat rumus di sini, antara rumus kiri dan kanan ini yang membedakan hanya satuannya. Kiri ini mungkin satuan lapangan dan kanan ini satuan internasional. Dan menghitung diameter minimum yang diperlukan agar droplet air dapat mengendap melalui fase minyak. Dan menghitung diameter minimum yang diperlukan agar droplet minyak dapat naik melalui fase air. Dan pilih diameter terbesar dari ketiga diameter yang dihitung pada langkah-langkah sebelumnya. Nilai berapapun yang lebih besar dari diameter minimum tersebut dapat digunakan sebagai diameter vessel. Untuk diameter yang telah dipilih dan nilai asumsi TRO dan TRW menggunakan persamaan retention time dari D dan perhitungan HO plus HW juga panjang seam to seam
length dapat diestimasi menggunakan persamaan sim to sim length-nya. Dan dari perhitungan sim to sim length itu kita periksa slenderness ratio. Kita melihat rasio antara rentan 1,5 hingga 3, di mana nilai tersebut nilai umum yang digunakan jika memungkinkan pilih diameter standar dan sim to sim length standar. Ini contoh perhitungan atau hasil desainnya, dimana menurut saya di contoh ini adalah ada 90 inch merupakan ukuran separator vertikal yang sangat bagus karena dia standar rasionya juga masuk ke rentan 1,5 hingga 3, dan juga dia lebih besar dari diameter minimum 184. Sehingga ini sangat kompatibel untuk dipilih sebagai diameter yang diperlukan untuk mendesain vertical separator. Oke, baik, itu saja penjelasan dari kelompok 6. Bila ada salah penjelasan, salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.